Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Sin-Fa-Xiang, Sutra Teratai episode 1588. Meyakini dan memahami dari batin mendalam, murni dan lurus hati. Dalam mencari dharma, hendaknya dengan batin yang paling tekun dan bersemangat. Bertekad mencari jalan pencerahan yang mendalam dan menakjubkan. Dari batin mendalam meyakini ikrar semula dari Buddha, tulus tanpa keraguan sedikit pun. Batin murni ditambah dengan batin mendalam, membuat suka mengamalkan segala perbuatan bajik dan memperoleh cahaya bodhi dari Tathagata. Kita hendaknya dengan sepenuh hati memahami. Kita adalah praktisi yang mencari dan mempelajari Buddha Dharma. Kita hendaknya dengan tulus mencari Dharma. Tekun bersemangat adalah dengan tulus, giat bersemangat dan penuh perhatian dalam mempelajari Buddha Dharma. Kita hendaknya mendengarkan Dharma dengan penuh perhatian, menggunakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan Dharma dalam batin kita, dan menerapkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang disebut dengan batin mendalam mencari Dharma. Oleh karena itu, saat mendengarkan Dharma, kita hendaknya mendengarkan dengan konsentrasi. Jika tidak, batin kita mudah berkelana. Sama seperti kera atau kuda liar yang berlari ke sana kemari, tidak bisa tenang. Oleh karena itu, kita hendaknya dapat menjaga niat pikiran kita ini, bertekad mencari. Kita hendaknya membangkitkan ikrar agung, sejak kita bertekad untuk melatih diri. Niat pikiran kita hendaknya berada di jalan benar. Kita harus satu hati dan satu tekad. Bukankah 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan mengajarkan demikian? Walaupun tubuh, ucapan, dan pikiran kita perlu ditingkatkan, kita hendaknya membangkitkan ikrar agung. Membangkitkan ikrar agung membutuhkan membangun tekad. Tidak hanya di kehidupan ini membangun ikrar agung. Kita hendaknya membangun ikrar agung dari kehidupan ke kehidupan. Di kehidupan ini kita membangkitkan tekad dan berikrar di kehidupan masa mendatang. Oleh karena itu, membangkitkan tekad dan ikrar agung, kita hendaknya melakukannya dengan sepenuh hati. Selalu mencari, hendaknya terus maju mencari. Senantiasa batin tidak terlepas dari jalan kebenaran. Oleh karena itu, bertekad mencari, berarti kita harus fokus, tanpa henti untuk mencari jalan kebenaran. Jalan pencerahan yang mendalam dan menakjubkan. Buddha Dharma sangat mendalam. Mendalam dengan sangat misterius dan menakjubkan. Prinsip kebenaran Buddha Dharma sangat luas, lapang dan terbatas. Kita manusia berada di dunia ini, meskipun sangat kecil, namun batin dan tekad kita luas. Seberapa luas Buddha Dharma, maka sebesar itulah batin kita. Seberapa misterius Buddha Dharma, maka sedalam itulah batin kita. Sangat mendalam dan luas. Buddha Dharma tidak terbatas. Batin kita dan jalan pencerahan Buddha seharusnya sama. Hanya saja kita telah tersesat di jalan ini. Sekarang kita sedang mencari, berharap jalan ini menjadi jelas. Mencari dan menjelajahi jalan ini supaya menjadi jelas. Maka kita harus bertekad mencari jalan pencerahan yang mendalam dan menakjubkan. Pencerahan adalah tiada penyimpangan, arah yang besar. Maka kita harus dari batin mendalam meyakini ikrar semula dari Buddha, tulus tanpa keraguan sedikit pun. Terhadap Buddha Dharma kita harus percaya, sepenuhnya meyakini. Pencapaian pencerahan pada dasarnya dimiliki setiap orang. Hanya saja kita memerlukan metode. Metode ini adalah Buddha bersungguh hati membuka dan menunjukkan kepada kita, setelah membuka dan menunjukkannya kepada kita. Siapa yang akan memperoleh pencerahan? Pencerahan perlu bergantung pada diri kita sendiri. Buddha telah mencerahkan dirinya sendiri, mencerahkan orang lain melalui membuka dan menunjukkan. Telah membuka dan menunjukkan kepada orang-orang. Setiap orang telah menerima Buddha Dharma, juga harus merasakannya. Setelah merasakannya, harus memahami dan menyadarinya sendiri. Siapapun yang menerima Buddha Dharma,
harus menyadarkan dan mencerahkan diri sendiri. Ini disebut sebagai memahami dan memasuki. Bab pembedaan jasa kebajikan, yaitu menyuruh kita untuk mulai memahami dan memasuki Dharma. Jadi untuk memahami dan memasuki Dharma kita harus meyakini. Beberapa hari ini kita telah membicarakan tentang keyakinan dan pemahaman. Keyakinan dan pemahaman begitu penting. Kalian harus dari batin mendalam meyakini dan memahami. Kita harus meyakini pada Buddha. Meyakini bahwa Buddha sejak dari masa tanpa awal. Selama jangka waktu yang tidak dapat dihitung, datang dan pergi demi semua makhluk. Tidak pernah menyerah. Kita harus punya keyakinan akan hal ini. Beliau adalah ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Kita harus meyakini bahwa demikianlah ikrar semula Sang Buddha. Guru pembimbing dari 3 kelompok alam, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Oleh karena itu, kita pasti harus mempercayai Buddha, menghormatinya. Jika kita tidak mempercayainya dan menghormatinya, lalu bagaimana kita bisa menghayati jalan Buddha menuju pencerahan? Jika kita tidak memiliki rasa hormat dan keyakinan, bagaimana kita bisa tercerahkan? Kemana jalannya? Jadi kita harus punya keyakinan terhadap ikrar semula Sang Buddha. Demikianlah ikrar Sang Buddha. Beliau sedang mengajarkan kita. Jadi karena Buddha telah berikrar demikian, tentu saja kita juga harus berikrar seperti ini. Buddha telah mengajarkan kita cara beliau menjadi Buddha. Jadi kita harus belajar perjalanan beliau menjadi Buddha. Titik awal dari perjalanan ini. Jadi ketika kita bertanya arah jalan kepada seseorang, kita perlu mendengarkan orang yang memandu kita, mengerti arah mana yang harus diambil. Dengan demikian, kita tidak salah jalan. Oleh karena itu, kita pasti harus dari batin mendalam meyakini ikrar semula dari Buddha. Kekuatan ikrar Buddha adalah demikian. Tentu saja, kita harus belajar untuk membangkitkan kekuatan ikrar yang demikian. Oleh karena itu, kita harus memiliki tekad yang tulus. Tekad ini harus kita bangkitkan dengan sangat tulus. Sehingga dengan ketulusan, kita berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Dengan sangat tulus kita membangun ikrar yang sama. Sama dengan Buddha, ikrar kita adalah menyelamatkan semua makhluk. Jika kita masih belum bisa menyelamatkan diri kita sendiri, bagaimana kita dapat menyelamatkan orang lain? Kita masih belum tersadarkan bagaimana kita bisa menyampaikan metode yang bisa menyadarkan orang lain. Jadi, agar kita bisa tersadarkan, maka kita harus mempelajari Dharma untuk menyadari orang lain. Ini adalah tekad dan ikrar. Jadi, membuka dan menunjukkan, Buddha membuka dan menunjukkan demi semua makhluk. Semua makhluk harus membangun ikrar dengan hati terdalam. Tekad harus teguh. Niat harus tulus. Tekad yang tulus ini tidak boleh disertai dengan sedikit pun keraguan. Dengan demikian, tekad kita harus bisa menjadi sangat murni, tanpa adanya kerisauan, karena melihat diri tidak lebih dari sekedar untuk melenyapkan kerisauan. Kita harus yakin apa yang dibuka dan ditunjukkan oleh Buddha kepada kita. Manusia awam tersesat. Tersesat dalam 5 keracunan yang menjadi kekeruhan, keserakahan, kemarahan, kebodohan, kesombongan, dan keraguan kita. Ini yang membuat kita terjerumus ke dalam 5 alam kelahiran dan 6 alam kelahiran. Penderitaan yang tak tertahan. Kita ingin terbebas dari penderitaan tumimbal lahir. Kita harus selalu yakin, karena dalam batin kita memiliki 5 sumber penyakit. Jika sumber penyakit belum dilenyapkan, maka kita tidak dapat sepenuhnya tersadarkan. Jika kita ingin tersadarkan, kita harus bertekad melenyapkan 5 jenis keracunan dalam batin kita, yakni keserakahan, kemarahan, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Jadi, bagian sutra sebelumnya terus membahas bagaimana membangun ikrar untuk bersumbangsih. Menurut 5 paramita, bagaimana kita menyembuhkan keserakahan, kemarahan, dan kebodohan kita? Kita melakukannya dengan sila, samadhi, kebijaksanaan, dan giat bersemangat.
serta batin harus konsentrasi adalah metode menangani 5 kekeruhan dan 5 racun. Jadi kita harus menghadapinya dengan bersungguh hati. Ketika kita dihadapkan pada Dharma, bagaimana kita menerimanya? Kita harus melakukannya dengan tulus dan penuh rasa hormat. Kita tidak boleh ragu-ragu. Hanya dengan begitu, kita dapat meresapkan obat yang tepat untuk penyakit-penyakit ini dan benar-benar menggunakan Dharma. Seperti ketika kita pergi ke dokter dan mereka meresepkan obat yang tepat untuk kita. Jika kita tidak meminum obat ini atau tidak meminum obat dengan tepat waktu, jika tidak demikian, maka menemui dokter tidak ada gunanya. Ketika kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Buddha, tetapi tidak menghormati Buddha, ini seperti menemui dokter tanpa menghormati instruksinya atau meminum obat yang diresepkannya. Jika seorang pasien melakukan ini, bagaimana penyakitnya bisa disembuhkan? Prinsipnya sama, jadi kita tetap perlu tulus tanpa keraguan sedikit pun. Kita harus mempunyai keyakinan dan rasa hormat. Hanya jika kita berlatih sesuai Dharma, kita dapat menjadi murni. Jika kita dapat menghormati Dharma dan menerapkannya, Dharma akan membantu aspirasi kita yang mendalam. Dengan sering mendengarkannya, mempercayainya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menyadari bahwa bersumbangsi adalah hal yang dapat memberi sukacita dalam Dharma. Karena kita merasa bersukacita, kita ingin berbagi metode ini dengan kerumunan orang. Kita merasa sukacita. Ketika orang menerima bantuan, kita merasa sukacita. Semakin banyak yang kita lakukan, semakin sukacita dan percaya diri kita. Jadi tidak peduli seberapa sulitnya, kita tidak akan menganggapnya sebagai kerja keras. Itu adalah sukacita. Ini adalah yang harus kita cari. Ketika kita menerapkan metode ini dengan benar, inilah kita mau bersumbangsi untuk menghasilkan sukacita. Kita menggunakan metode ini untuk mencapai sukacita. Jadi, sukacita karena memiliki Dharma tersebut. Sukacita dalam Dharma. Ini adalah batin murni ditambah dengan batin mendalam. Semakin percaya diri kita pada diri sendiri, semakin tertarik kita untuk menerima Dharma. Ini adalah giat bersemangat dalam membuat suka mengamalkan segala perbuatan bajik. Inilah semakin bersukacita, semakin bersedia untuk bersumbangsi. Ini disebut suka mengamalkan. Dan semakin bersukacita, semakin bersedia untuk mencarinya. Dharma adalah sebegitu bagusnya untuk digunakan. Dharma bisa digunakan di dalam kerumunan masyarakat dan di dalam kehidupan sehari-hari. Semakin lama semakin bersedia untuk mencari prinsip kebenaran dari Dharma Buddha. Semakin lama semakin bersedia. Prinsip kebenaran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Segalanya memunculkan sukacita. Sukacita dalam Dharma. Ini disebut membuat suka mengamalkan segala perbuatan bajik. Semakin berbuat semakin bersukacita. Dengan demikian, sehingga memperoleh cahaya bodhi dari Tathagata. Cahaya batin semakin lama semakin terang dan jelas. Sifat hakiki demikian adanya kita. Sifat pencerahan dari jalan kebenaran ini seperti cahaya di dalam hidup. Cahaya dalam hidup. Diri sendiri terus memiliki keyakinan diri, terus mengeluarkan cahaya yang menerangi jiwa pencerahan. Seharusnya jika bersungguh hati dan menghayati, maka akan bisa merasakan jalan kebenaran dari Dharma. Di hadapan kita terang dan jelas, tidak bingung kita terhadap keyakinan diri kita sendiri, maka akan memiliki penuh keyakinan diri. Karena di jalan ada cahaya lampu. Cahaya jalan kebenaran di dalam batin kita telah mulai bercahaya. Jadi kita harus memiliki keyakinan pada diri sendiri. Naskah sutra sebelumnya harus bersungguh hati lagi untuk menghayatinya. Sebagaimana pada hari ini, Bhagawan, raja dari kaum Sakya, mengeluarkan auman singa di ladang pelatihan dan membabarkan Dharma tanpa gentar. Semoga kami sekalian dalam masa-masa kehidupan mendatang dapat dihormati oleh semuanya. Ketika duduk di ladang pelatihan, akan membabarkan panjangnya usia dengan cara demikian juga. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan.
Naskah sutra yang sebelumnya sudah dibahas. Buddha Sang Bhagawan ketika membabarkan Dharma benar-benar sangat agung. Pada era tersebut, semua orang menghormati Buddha tiada tara. Oleh karena itu disebut sebagai Bhagawan. Ini sudah diketahui oleh kita semua. Raja dari kaum Sakya. Para kaum Sakya menjadi mulia karena pencerahan Sang Buddha. Suku Sakya, semua orang selalu menyebut Buddha Sakyamuni. Yang tercerahkan dari suku Sakya ini menyebutnya Raja dari kaum Sakya, yang dihormati oleh semua orang. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni semuanya tidak lain adalah akan membuat hati semua orang bergetar. Jadi kadang-kadang ketika membabarkan Dharma, ada 6 jenis bergetar, yaitu terhadap hati orang. Sangat mengejutkan hati orang. Prinsip kebenaran yang sama. Jadi seperti singa yang mengaum, memiliki keyakinan hati ketika membabarkan Dharma. Walaupun terhadap akar kapasitas yang bagaimanapun, kasta apapun, orang yang bagaimanapun. Buddha menghadapi berbagai macam orang dari berbagai kasta. Membabarkan Dharma tanpa gentar. Ini adalah para murid memuji Sang Buddha. Ketika membabarkan Dharma di tengah orang banyak, untuk membuka dan menunjukkan kepada semua makhluk hidup dengan keagungan dan berwibawa seperti itu. Jadi, semoga kami sekalian dalam masa-masa kehidupan mendatang, semua orang mendengarkan Dharma. Kami sekalian mewakili orang-orang masa-masa kehidupan mendatang. Dari sekarang sampai masa mendatang, dapat dihormati oleh semuanya. Masa mendatangnya dari masa mendatang yang dimulai dari sekarang. Kita harus menghormati Sang Buddha. Jadi kita mesti meyakini. Ketika duduk di ladang pelatihan, akan membabarkan panjangnya usia dengan cara demikian juga. Buddha membabarkan panjangnya usia. Itu adalah jiwa kebijaksanaan. Jiwa kebijaksanaan ini akan panjang dan lama. Masa lampaunya, masa lampau. Masa mendatangnya, masa mendatang dari sekarang. Kekal abadi seperti ini. Selanjutnya, sekiranya terdapat orang yang memiliki batin mendalam, murni dan lurus hati. Setelah banyak mendengar, mampu menegakkan sepenuhnya dan mampu memahami perkataan Buddha sesuai maknanya. Orang-orang seperti ini tidak akan ragu berkenaan dengan ini. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Rasa Kebajikan. Bagian naskah sutra berikutnya juga merupakan kata hati dari para murid yang berada di lokasi saat itu. Kemudian mengatakan, sekiranya terdapat orang yang memiliki batin mendalam, murni dan lurus hati, setelah banyak mendengar mampu menegakkan sepenuhnya dan mampu memahami perkataan Buddha. Dengan demikian, kondisi batin semua orang mampu menyentuh batin mendalam. Batin mendalam, makanya ini adalah merupakan hal yang penting. Batin mendalam berarti sangat menghayati, sangat tekun bersemangat, sangat ikhlas dan tulus, menghormati Buddha Dharma, senantiasa mengingat dan menaruhnya ke dalam hati. Batin mendalam seperti stempel baja ini. Kalau distempel maka akan sangat mendalam, karena keyakinan yang mendalam, barulah Dharma terserap ke dalam batin. Keyakinan yang mendalam Dharma terserap ke dalam batin. Secara alamiah, segala jenis dharma yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari mampu memahaminya dengan tuntas. Stempel di batin. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari prinsip kebenaran. Tidak akan meninggalkan jalur yang benar. Inilah yang disebut dengan batin mendalam. Dharma stempel ke dalam batin. Saat menghadapi orang, permasalahan dan benda tidak terlepas dari dharma. Inilah yang disebut dengan batin mendalam. Semua kerisauan batin mulai terkikis, seperti selembar kertas putih. Stempel itu, setelah distempel semuanya barulah terlihat jelas. Jika distempel di atas bunga, maka stempel ini juga tidak akan terlihat dengan jelas. Masih memerlukan batin yang bersih murni. Makanya masih memerlukan murni dan lurus hati. Sekiranya terdapat orang yang memiliki batin mendalam, murni dan lurus hati. Sekiranya ada orang yang memiliki batin yang mendalam, murni tanpa noda, serta batin sesungguhnya dan lurus. Maka sekiranya ada orang yang memiliki batin yang mendalam,
murni tanpa noda, serta batin sesungguhnya dan lurus. Harus sangat murni, harus tanpa noda. Lurus hati seperti kertas yang tak ada lipatan. Sebelumnya saya membahas tentang Myanmar. Seseorang membangkitkan sebersih niat. Setelah menerima bantuan dari Ceci dan mendengar bahwa organisasi Ceci dimulai dengan 50 sen yang ditabung dalam celengan bambu, barulah ada Ceci hari ini yang memberi bantuan bencana di seluruh dunia. Dia sangat yakin bahwa kekuatan cinta kasih ini datang dari tetesan demi tetesan. Kekuatan cinta kasih yang besar tidak terlepas dari kumpulan setiap sen. Kekuatan 50 sen demikian besar. Orang ini, Umiya Aye, berdua dengan istrinya sehati dan sepakat, walaupun kehidupan masih sulit, juga bersedia menabung setiap hari 50 kyat Myanmar. 50 kyat Myanmar lebih kurang sama dengan 1,1 dolar Taiwan. Suami istri ini sehati tidak peduli bagaimanapun. Setiap hari akan menabung 50 kyat Myanmar. Namun dalam masa periode ini mereka terus menanti, tetapi tidak pernah lagi melihat sosok insan Ceci, karena insan Ceci bersumbangsi tanpa pamrih. Kala itu membantu mereka dengan memberikan benih padi kepada mereka, serta pupuk dan lain-lain. Pada masa penyaluran bantuan itu, periode tersebut insan Ceci sering keluar masuk desa itu. Namun sekarang mereka telah panen raya. Hati insan Ceci telah tenang, maka tidak pergi ke desa itu lagi. Setelah berselang waktu, sekitar 7-8 tahun kemudian, ketemu lagi dengan orang Ceci, sangat berbahagia. Langsung berkata, akhirnya kelihatan biru putih relawan Ceci. Tekad awal saat itu 50 kyat yang terkumpul, namun belum dapat kesempatan untuk keluarkan uang itu. Ayah, saya mohon kepada kalian, rumah kami tidak terlalu jauh dari sini. Jika ada waktu harus datang. Maka relawan Ceci membuat janji ke sana. Mereka keluarkan keranjang plastik. Benar, setiap lembar uang tersusun rapi. Tidak ada sudut yang berkerut. Bagaimana lembaran uang yang lama bisa serapi ini? Mereka mulai berkata, karena 7-8 tahun yang lalu, saat itu banjir besar, relawan Ceci saat itu memperhatikan kami, memberi bantuan kepada kami dalam bentuk biji gandum, memberi pupuk kepada kami. Kita banyak mendengar kisah yang sangat menyentuh dan juga ketemu kata perenungan Jingse, memahami semangat Ceci. Dengan cara ini, kami sekarang telah mengumpulkan 50 kyat dan istri berkata, benar, karena sudah bertekad akan melakukan perbuatan baik, kami bagaimana sulit pun tidak berani menggunakan uang ini. Namun terkadang kalau hujan di sini kami sangat lembab. Udara sangat lembab. Uang taruh disimpan di sini juga bisa berjamur. Kami setiap hari berdana 50 kyat karena takut uang berjamur. Oleh karena itu terkadang matahari terik, maka dibawa keluar pergi jemur. Uang dijemur sinar matahari. Kadang hujan turun terus menerus. Tidak ada matahari bisa jemur. Maka kami menggunakan setrika. Setrika besi itu dengan arang masukkan ke dalam setrika itu. Maka satu persatu lembar disetrika. Oleh karena itu setiap lembar uang yang sudah dijemur matahari juga sudah disetrika oleh setrika. Oleh karena itu kami menjaga uang ini dengan bersih dan kering. Semua sudah dikeluarkan. Satu persatu helai 50 kyat ditumpuk. Dalam 7-8 tahun ini melihat jumlahnya. Satu persatu lembar ditumpuk. Juga setumpuk-setumpuk diikat. Juga sudah tinggi tumpukannya. Dari foto kita bisa lihat orang membawa setumpuk uang. Juga demikian ditumpuk. Ada begitu tinggi, dipeluk ada sedemikian besar. Sekali mengatakan di saat bagaimanapun sulit, kami tidak berani menggunakan uang ini. Ini adalah niat hati. Ini dinamakan batin mendalam. Ini dinamakan batin sesungguhnya dan lurus. Sesungguhnya dan lurus. Pada saat yang sama kami menerima kabar tentang kisah ini.
Setelah menerima bantuan seperti itu, mereka adalah orang-orang yang sangat jujur dan lurus. Batin mendalam yang terus berlanjut dari hari ke hari. Meskipun sudah sangat lama sejak kami berada di sana, mereka masih tetap menyisihkan 50 kyat setiap hari. Batin mendalam seperti itu, untuk tidak menggunakan uang itu, dan tidak berani melewatkan sehari pun tanpa menabung. Karena uang itu adalah untuk beramal. Ini adalah uang bodhisattva untuk membantu orang lain yang tidak boleh digunakan. Hal ini sungguh membuat orang sangat tersentuh, tidak tahu bagaimana menggambarkan batin mereka yang tidak tergoyahkan itu. Sebenarnya, dana yang terakumulasi seperti itu juga ada puluhan ribu dolar. Dalam kehidupan mereka, puluhan ribu dolar adalah uang yang banyak. Mereka walaupun dalam kondisi sulit, mereka juga tidak mau menggunakan uang ini. Batin mereka sungguh tidak goyah. Ini benar-benar tidak mudah. Oleh karena itu, tanpa noda serta batin sesungguhnya dan lurus. Murni dan batin mereka sangat murni. Dan terus dalam bersumbangsi, sangat murni. Tanpa sedikit pun niat keserakahan. Meskipun itu adalah uang mereka sendiri. Tetapi uang yang sudah disumbangkan adalah untuk amal dan tidak boleh disentuh. Sedikit pun batin mereka tidak pernah goyah dan tidak ternoda. Inilah murni tanpa noda, serta batin sesungguhnya dan lurus. Ini adalah uang untuk menolong orang, sungguh sangat menyentuh. Ini adalah batin yang mendalam dan sungguh-sungguh. Bertekad untuk mencari kebodian dan berkeinginan agar batin mendalam selaras dengan prinsip kebenaran yang mendalam. Lurus hati artinya suka mengamalkan segala perbuatan baik dari awal sampai akhir. Kita sebagai seorang praktisi Dharma harus menggunakan hati yang begitu mendalam dan sungguh-sungguh, melihat orang-orang para perumah tangga, yakni para petani, yang kehidupannya tidaklah gampang, namun mereka memiliki tekad, integritas dan standar. Kita, terutama kita sebagai seorang praktisi Dharma, terutama kita yang memiliki kehidupan yang lebih baik, kita harus menghormati. Kita harus meyakini dan berkeinginan untuk belajar dari mereka. Seperti ini, batin yang mendalam dan sungguh-sungguh adalah tugas mendasar kita. Maka dari itu kita harus lebih percaya diri dan bertekad untuk mencari kebodian. Yang kita kejar adalah jalan kebodian. Mereka hanya mengejar kehidupan, menjaga kepercayaan. Sedangkan kita yang sudah belajar Buddha Dharma dan yang dipelajari adalah ajaran kendaraan besar. Oleh karena itu, kita harus lebih batin yang mendalam dan sungguh-sungguh, bertekad untuk mencari kebodian dan berkeinginan agar batin mendalam, selaras dengan prinsip kebenaran yang mendalam. Kita demi mencari dan memahami Dharma menakjubkan secara mendalam. Kita harus benar-benar bersungguh hati. Jadi kita perlu lurus hati. Harus melipat gandakan lagi lurus hati, yakni artinya suka mengamalkan segala perbuatan bajik dari awal sampai akhir. 5 paramita, biarpun waktu panjang dan lama tetap demikian dilewati. Dari masa lalu yang lalu sampai masa depan yang akan datang, kita tidak hanya mengamalkan 5 paramita. Malah saat ini kita telah menambah lagi keyakinan dan pemahaman. Kita ingin membuka pintu kebijaksanaan. Arah tujuan kita harus lebih tepat dan benar. Lurus hati artinya benar dan lurus. Batin yang benar dan lurus adalah bebas dari kepura-puraan. Jalan kebudayaan adalah pemahaman dan kepolosan yang semula ada pada semua makhluk. Makanya menunjukkan maknanya dengan mengatakan kalau lurus hati adalah tanah suci. Lurus hati artinya benar dan lurus. Batin yang benar dan lurus adalah bebas dari kepura-puraan. Jadi kita mesti benar dan lurus, sama seperti petani Myanmar itu. Keluarga dari Umya Aye, kita melihat bagaimana pasangan suami istri itu memiliki tekad yang sama. Pikiran mereka benar dan lurus. Hatinya bebas dari kepura-puraan. Hatinya selalu lurus.
Uang dari bodhisatwa adalah demi amal, sehingga mereka tidak berani memakainya. Untuk menjaga hati yang lurus ini tidaklah mudah. Kita juga hendaknya berbuat demikian dalam pembinaan diri. Kita mesti tulus dan menghormati dharma yang diajarkan Buddha. Jalan kebudayaan adalah pemahaman akan kepolosan yang semula ada pada semua makhluk. Kita mesti sadar dan memahami bahwa pada dasarnya semua orang memiliki sifat alami yang polos, yaitu tata. Makanya menunjukkan maknanya dengan mengatakan kalau lurus hati adalah tanah suci. Artinya niat pikiran kita mesti lurus, pikiran mesti benar, dan jalan mesti lurus. Lurus hati adalah tanah suci yang ditandai dengan hati kita yang suci. Karena kita ingin belajar Dharma Buddha dan kembali pada keadaan pikiran yang suci ini. Kita mesti mengikis kegelapan batin dan kerisauan. Hidup manusia tidak kekal, penuh penderitaan dan singkat. Jadi kita mesti memanfaatkan waktu sekarang. Setiap menit dan setiap detik adalah ladang pelatihan suci kita. Tanah suci yang ada dalam setiap inci pikiran kita. Setiap inci pikiran kita akan menjadi suci. Jadi di dalam bab panjang usia Tathagata ada bagian naskah yang mengatakan, para makhluk sudah pun yakin dan tunduk. Batin menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut, sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Kita semua mestinya masih ingat akan naskah ini. Dalam bab panjang usia Tathagata disebutkan, para makhluk sudah pun yakin dan tunduk, batin menjadi polos dan lurus, serta pikiran menjadi lembut. Sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Pada ketika itu, aku dan Sangha semuanya muncul di atas puncak burung nasar. Kita hendaknya membangkitkan jiwa kehidupan selama hayat masih di kandung badan. Hati yang mencari Dharma hendaknya membangkitkan semua kehidupan kita kali ini, memanfaatkan waktu dan mempergunakan jiwa kehidupan. Orang muda harus menghargai masa mudanya, bergegas memegang erat. Bagi yang berusia lebih tua, lebih harus mempergunakan waktu, sehingga kita hendaknya sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Tidaklah perlu untuk mengatakan usia kita sudah tua, atau bagi yang muda berkata kita telah bekerja lebih. Ini merupakan pertimbangan kedua. Kita harus benar-benar memanfaatkan waktu, berbuat dengan ikhlas dan menerima apapun hasilnya dengan sukacita. Ketika mengatakan ingin libur, maka hal apa yang kita kerjakan saat libur? Apakah mau pergi mendaki gunung? Ataukah berlibur untuk bertamasya? Bukankah itu juga perlu tenaga fisik? Pelatihan diri kita juga bisa. Dalam waktu yang singkat ini kita gunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Begitulah waktu selalu digunakan dalam keseharian kita. Maka dari itu, Sang Buddha bab panjang usia Tathagata, begitulah yang dikatakan. Sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Pada ketika itu aku dan Sangha semuanya muncul di atas puncak burung nasar. Sang Buddha sedang menunjukkan, baik itu kapanpun waktunya, setiap saat adalah persamuhan di puncak burung nasar. Dari kehidupan-kehidupan lainnya, tempat yang memiliki Dharma ada stupa puncak burung nasar dan persamuhan di puncak burung nasar. Bab kemunculan stupa mustika yang seperti dikatakan sebelumnya, maka bab panjang usia Tathagata bagian naskah sutra ini mengatakan lagi. Dalam bab panjang usia Tathagata juga disebutkan, semua yang memupuk pahala kebajikan, berhati lembut, polos dan lurus, dan melihat diriku di sini membabarkan Dharma, ialah masa sekarang ataupun di masa mendatang. Kapanpun itu dapat dilihat. Merasakan tubuh Dharma Buddha muncul membabarkan Dharma, maka dengan demikian kita mencari Dharma, memohon jalan kebenaran, ialah penerimaan langsung dari batin seperti ini. Dharma demikianlah yang saya dengar, sama seperti pada 2000 tahun lebih yang lalu. Demikianlah yang saya dengar, sama sepertinya dengan sekarang ini.
Demikianlah yang saya dengar dalam satu waktu dalam 2000 tahun lebih yang lalu, waktu dalam 2000 tahun lebih yang sekarang. Sama seperti, demikianlah yang saya dengar dalam satu waktu. Demikianlah yang saya dengar dalam satu waktu. Selamanya selalu mendengar dharma yang sama. Selamanya selalu menggenggam kesempatan waktu ini. Demikianlah yang saya dengar dalam satu waktu. Ini adalah kekal tidak berubah. Dalam sekejap, demikianlah yang saya dengar. Waktu ini tidak harus menggenggamnya. Demikianlah yang harus kita pikirkan. Maka, setelah banyak mendengar, mampu menegakkan sepenuhnya dan mampu memahami perkataan Buddha sesuai maknanya. Tekun mempraktekkan, mendengar dan menegakkan ajaran yang dibabarkan oleh Buddha. Setelah banyak mendengar dan secara luas, dapat menyerap, mengingat dan menegakkannya, memahami dengan baik akan maksud hati dan arti kata dari Buddha sesuai makna sutra. Kita mendengar dharma, mendengar, selain itu juga harus menyerap dan menegakkan, mempraktekkan dharma dengan menyeluruh, menyerap segala dharma dan menegakkan segala kebajikan. Sebelumnya kita sudah membahasnya, sehingga memahami perkataan Buddha sesuai maknanya. Kita harus menggunakannya, tekun mempraktekkan, mendengar dan menegakkan ajaran yang dibabarkan oleh Buddha. Kita harus giat bersemangat. Kita harus melatih diri, mempraktekkan dharma yang dibabarkan oleh Buddha harus kita tegakkan dengan giat. Sehingga setelah banyak mendengar dan secara luas harus banyak mendengar. Semakin mendengar dharma yang sama, maka kita akan semakin memahaminya. Semakin mengetahui lebih banyak sehingga mendengar dan menegakkan ajarannya yang dibabarkan oleh Buddha setelah banyak mendengar dan secara luas dapat menyerap, mengingat dan menegakkannya. Sehingga sering dikatakan kepada semuanya, harus ingat, kita harus memiliki ingatan. Setelah mendengar dharma, kita harus ingat yang lalu bagaimana telah kita katakan. Dan saat ini bagaimana yang didengarkan kembali. Apa yang kita telah dengarkan. Menyerap segala dharma dan menegakkan segala kebajikan. Jika menginginkan memiliki ingatan seperti ini, maka harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Menyerap dan menegakkan dharma. Memahami dengan baik sesuai makna sutra. Seperti apa yang dikatakan dalam sutra ini. Kita harus dapat bisa menghayati, memahami. Apa yang dimaksud dengan memahami? Memahami maksud dan suara hati Buddha. Setelah mendengar dharma, kita harus menghayati seperti itu. Apakah maksud hati saat Buddha membabarkan dharma? Apa yang ingin diajarkan kepada kita? Saat ini kita sedang mendengar, kita juga harus menghayati maksud hati Buddha. Saat ini saya sedang berbicara. Saya juga sedang menghayati dengan sungguh hati. Maksud hati Buddha pada membabarkan dharma saat itu, mendengarkan juga haruslah demikian. Dengan banyak mendengar, secara mendalam membangkitkan keyakinan dari pemahaman, membabarkan tanpa rintangan sesuai makna sutra. Sebersit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman, membuat pintu kebijaksanaan terbuka. Jasanya setara dengan mempraktekkan 5 paramita untuk jangka waktu yang lama. Dengan kebijaksanaan dari batin mendalam meyakini dan memahaminya. Jadi, dengan banyak mendengar secara mendalam membangkitkan keyakinan dan pemahaman. Kita harus mendengar lebih banyak lagi agar kita bisa secara mendalam membangkitkan keyakinan dan pemahaman. Dalam batin kita harus terus-menerus memunculkan makna di balik sutra. Jika kita ingin menjelaskan sesuatu, kita harus benar-benar menghayati. Mengerti 10 hal dengan hanya mendengarkan satu hal saja. Kita harus bersungguh hati untuk menghayati. Jadi, secara mendalam membangkitkan keyakinan dan pemahaman. Membabarkan tanpa rintangan sesuai makna sutra. Jika kita secara mendalam membangkitkan keyakinan dan pemahaman, secara alami kita akan memahami makna sutra. Setelah mendengarnya, beritahulah orang lain tentang ini dan mengajarkan kepada orang lain. Maka secara alami kita akan bisa menjelaskan artinya tanpa hambatan.
Jadi, sebersit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman membuat pintu kebijaksanaan terbuka. Jika kita memiliki keyakinan dan pemahaman, maka pintu kebijaksanaan kita akan terbuka. Jasa kebajikan setara dengan 5 paramita. 5 paramita ini harus diingat. Pahala kebajikan 5 paramita juga tidak boleh diabaikan. Dalam jangka waktu panjang, kita melaksanakan berderma, kedisiplinan, kesabaran, upaya bersemangat, meditasi. Sehingga pahala kebajikan ini jasanya setara dengan 5 paramita. Anda harus bersungguh hati memahami kalimat ini. Kita telah lama berlatih 5 paramita ini. 5 paramita ini bukan baru sekarang kita mulai. Di masa lalu kita juga sudah bertekad, karena para bodhisattva di dunia ini sebagian besar berada dalam 5 paramita ini. Mereka bersedia untuk berdana, bersedia untuk mematuhi aturan. Semua hal ini sudah dilakukan. Hanya saja pintu terakhir belum terbuka. Namun kita tetap berada dalam 5 paramita ini dan sudah menjalankannya sejak lama. Dengan kebijaksanaan, dari batin mendalam meyakini dan memahaminya. Sampai pada naskah sutra ini sangat ditekankan bahwa kita harus membuka pintu kebijaksanaan. Orang-orang yang seperti ini tidak akan ragu berkenaan dengan ini. Orang-orang seperti ini mampu menegakkan segala kebajikan tanpa keraguan atau penyesalan, serta dapat menyempurnakan segala praktek dari 6 paramita. Jadi, terhadap sutra ini, mereka dari batin mendalam meyakini dan memahaminya tanpa keraguan atau kebingungan. Pintu kebijaksanaan akan segera dibuka. Jangan ada lagi keraguan. Telah begitu lama mendengar sutra, menerima dharma ini dengan polos dan lurus. Yang artinya adalah orang-orang seperti ini semua orang yang mendengar dharma, mampu menegakkan segala kebajikan tanpa keraguan atau penyesalan. Juga tiada penyesalan. Tidak menyesal, saya telah terjun masuk. Apakah itu bersumbangsi? Apakah itu mendengar dharma? Saya selamanya tidak akan menyesal. Dengan demikian kita harus bisa menyempurnakan 6 paramita. Keyakinan ini, pintu keyakinan telah terbuka. Kita baru bisa menyempurnakan 6 paramita. Jadi terhadap sutra ini, mereka dari batin mendalam meyakini dan memahaminya. Harus melewati ini semua. Pintu keyakinan harus dibuka. Batin mendalam meyakini dan memahaminya. Dapat yakin dengan sutra ini. Dari batin mendalam meyakini dan memahaminya, tanpa keraguan atau kebingungan. Bagian sutra ini sebelumnya telah disampaikan. Artinya adalah batin mendalam. Dari batin mendalam meyakini dan memahaminya, membuka pintu keyakinan. Pintu keyakinan, kebijaksanaan terbuka, pintu ini telah terbuka. Di atas menerangkan kalau dapat meyakini dan memahami secara mendalam, akan membangkitkan keyakinan diri dan pintu kebijaksanaan. Inilah bagiannya. Syair sutra ini mulai disampaikan sampai di sini. Sebatas sampai di sini, yang artinya telah mengatakan pada semua orang, 6 paramita dan segala prakteknya. Sebelumnya, semuanya berada pada 5 paramita. Semua mengira ini adalah pahala kebajikan. Masih belum sampai pada batin mendalam meyakini dan memahaminya. Mulai sekarang, kita harus giat di batin mendalam meyakini dan memahaminya. Bagian ini semuanya harus bersungguh hati, sangat bersungguh hati, baru bisa membukanya. Ini adalah pintu kebijaksanaan dari keyakinan, sehingga senantiasa lebih bersungguh hati.